Ya, relawan Projo resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Capres 2024-2029. Projo kerap menegaskan jika tegak lurus terhadap Presiden Joko Widodo. Bagaimana sikap PDI Perjuangan merespon dukungan Projo terhadap Prabowo? Bergabung secara virtual politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy, apa kabar Bang? Malam, kabar baik, makasih. Ya, terima kasih Bang Deddy sudah bergabung dengan kita. Langsung saja Bang Deddy, bagaimana kemudian PDIP merespon deklarasi Projo kemarin dan Pak Jokowi juga kemarin hadir di situ? Ya, saya kira itu haknya mereka ya, mau dukung siapa gitu ya. Hmm. Saya kira tidak perlu PDI Perjuangan merespon apapun itu karena itu hak mereka di alam demokrasi. Ini kan sah-sah saja. Siapa mau mendukung siapa gitu. Kalau Pak Jokowi hadir di sana, ya beliau kabarnya kan sebagai pembina juga. Cuma kan yang kita sedikit tertanya-tanya itu kan rencananya katanya deklarasi mau ke sana, mau di Senayan itu ya. Tapi kan ternyata enggak. Dan dalam pidatonya Pak Presiden mengatakan saya jangan ditekan-tekan, nggak usah sekarang. Tapi yang terjadi malah rakernas yang katanya 2 hari, begitu Pak Jokowi pergi, bubar projonya lalu pergi Kartanegara. Ini kan menjadi tanya jawab pertanyaan di benak publik ya. Tapi apapun itu ya kami hargai, silakan mereka mau dukung siapa, tidak ada persoalan. Karena bagaimanapun kan itu yang namanya projo awalnya kan adalah kebanyakan masanya adalah teman-teman di PDI Perjuangan gitu ya. Dan bahkan ketuanya Budi Ari itu dulu bekas caleg di PDI Perjuangan yang nyalon tapi nggak menang gitu ya. Untuk di DKI kalau saya nggak salah itu nyalek dan kemudian tidak berhasil mendapatkan kursi gitu ya. Jadi saya kira kami tidak perlu memusingkan lah, itu haknya mereka, monggo-monggo saja karena memang Projo kan sudah mendapat banyak keuntungan dengan berada di kekuasaan selama ini. Oke. Budi Ari itu ketua Projo dulu pernah ngancam Pak Jokowi kalau nggak dapat jabatan di kabinet, Projonya bubar, akhirnya dapat wamen. Lalu belakangan menjadi Menteri Kominfo. Dan sampai 2 hari yang lalu itu pengurus-pengurus Projo yang saya dengar masih ada yang mendapat jatah komisaris di BUMN gitu ya. Ya namanya ada kepentingan, ada untungnya, kenapa enggak ada terus di kekuasaan dalam benak. Oke, jadi nggak masalah ya walaupun Pak Jokowi kader Anda, tapi kemudian publik sudah banyak sekali dan secara gamblang begitu menangkap bahwa Presiden Jokowi mendukung walaupun tidak ada pernyataan secara langsung, tapi nggak masalah buat PDIP. Sebelum saya tanyakan soal lain, kita dengarkan dulu ini ada pernyataan dari Presiden Jokowi di Rakernas kemarin. Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang tidak gampang menyerah. Ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Enggak. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar. Ya, ini pemimpin kriterianya yang punya nyali besar, tidak takut untuk ditekan. Anda menangkap tidak ini dimaksudkan untuk siapa? Ya kalau dimaksud untuk siapa yang tahu Pak Jokowi dong. Bukan saya kan bukan pembaca gestur atau psikolog gitu ya. Tapi kalau saya tangkap soal pemberani dan punya nyali, saya kira Pak Ganjar sangat sesuai ya. Kita lihat beliau selama gubernur tuh nggak ada tuh yang bisa nekan-nekan beliau gitu ya. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur beliau hingga kita tahu sendiri riaknya di sebelum pencapresan beliau kan. Bagaimana dia harus menghadapi internal partai, nggak mundur tuh, ditekan-tekan nggak persoalan. Bahkan ketika kemudian beliau katakanlah diasumsikan publik bahwa dukungan tidak kepada dia, beliau tegar aja tetap jalan gitu ya. Punya nyali dong gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Dan selama ini pergerakan beliau, apa yang beliau lakukan itu murni hasil pemikiran sendiri dan kita ikut apa yang beliau lakukan, kita ikut mendorong, menyempurnakan gitu. Jadi kalau ditanya aslinya siapa
Kayak dimaksud Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang tahu dong, bukan saya gitu. Oke, kenapa perlu dikonfirmasi? Karena saya banyak mengutip prediksi banyak pihak akan ada implikasi besar dari peristiwa politik kemarin, deklarasi Pak Prabowo yang didukung oleh Projo. Salah satunya adalah tergerusnya suara PDIP, sampai juga dengan menarik kader di pemerintahan. Sampai kemudian jika memang nanti Gibran akan dicalonkan sebagai pendamping Pak Prabowo, ini juga akan ada indikasi akan dinonaktifkan sebagai kader. Menjawabnya bagaimana? Ya kalau dikatakan bahwa itu akan mempengaruhi ceruk pasar PDI Perjuangan atau Mas Ganjar, ini berbulan-bulan ini kan operasi opini, pembentukan opini dengan mendorong-dorong aktivis, mendorong-dorong kelompok, organ, segala macam. Itu ternyata membuat elektabilitas Mas Ganjar itu terus naik. Sementara yang lain malah cenderung stagnan gitu ya. Jadi logika itu nggak masuk. Yang kedua, apakah kemudian nanti jika ini kan asumsi ya, kita belum tahu apakah benar seperti itu. Kalau itu terjadi, saya kira justru akan banyak yang kecewa. Karena apa? Karena banyak orang berharap bahwa nilai-nilai keadaban publik, etika itu dijaga dengan baik oleh para pemimpin gitu. Jadi itu menurut saya kan analisa sepihak dan masih harus dibuktikan ke depan, dan bagi kita itu hal yang biasa dalam kontestasi. Oke. Apakah kemudian misalnya kalau terjadi, ya tergantung. Kalau misalnya kita berandai-andai, katakanlah wali kota Solo kemudian ditetapkan menjadi cawapres, ya aturan di kita berlaku seketika gitu. Jadi saya kira itu nggak usah ditanya kalau soal itu, karena partai ini punya aturan, punya tata tertib, mulai punya code of conduct yang cukup tegas dan berlaku untuk semua. Oke, artinya langsung ya dinonaktifkan kalau kemudian besok nih kita menunggu soal putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Ya, kita tunggu saja. Ini kan tantangan buat Presiden Jokowi dan keluarga, tantangan untuk MK. Kita berharap sebagai masyarakat bahwa MK itu menjaga kredibilitasnya sebagai gerbang terakhir penjaga konstitusi, penjaga demokrasi. Kalau mereka terkesan inkonsisten atau katakanlah berlawanan dengan logika konstitusi, terutama dalam konteks open legal policy, MK kan harus mempertanggungjawabkan bagaimana dengan berbagai judicial review, di mana MK memutuskan bahwa itu sebagai haknya pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang. Di situ akan terlihat, nanti kita lihat bagaimana respon publik, apakah itu justru menguntungkan atau tidak gitu. Oke, tapi komunikasi Gibran ke PDIP bagaimana? Karena kan Projo ini tegak lurus ke Pak Jokowi nih. Kalau Projo tegak lurus Pak Jokowi, ya harusnya ikut apa pidato Pak Jokowi itu kan. Beliau mengatakan jangan ditekan-tekan, jangan ojo ke susu gitu kan. Jangan terburu-buru. Nah, setelah beliau pulang lalu Projonya pergi ke salah satu bakal calon, ya silakan diartikan sendiri. Saya juga susah mengartikan ini, antara kata dengan tindakan hari-hari ini sepertinya sudah tidak nyambung gitu. Tidak nyambungnya di mana? Loh, ketika dikatakan tidak terburu-buru, ojo ke susu, lalu ada yang terburu-buru, ini mana yang benar kan? Publik juga bertanya-tanya. Jadi kami hanya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi itu punya memegang nilai-nilai yang luhur, budi pekerti yang baik gitu ya. Karena apa? Karena beliau sebagai kader tahu aturan, tahu nilai-nilai yang positif dan yang negatif gitu. Bahwa selama ini kita dikepung oleh opini presiden ke sana ke sini, saya kira itu nanti waktu yang akan membuktikan seperti apa. Oke, Bang Deddy, kalau besok MK memutuskan jika batas usia capres-cawapres ini ketok palu begitu ya, PDIP punya persiapan apa? Loh, kita ada MK tidak ada MK, persiapan kita ya tetap saja mendorong atau memperjuangkan Mas Ganjar untuk memenangkan kontestasi. Karena Ganjar itu lahir dari pergumulan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dari pesan Pak Jokowi kepada relawan dan tokoh-tokoh gitu. Jadi silakan nanti kita lihat. Kami sih tidak terlalu pusing karena pada akhirnya kan apa yang harus dilakukan Pak Jokowi kan apa yang sudah menjadi aturan atau nilai-nilai yang kita pegang. Gitu loh. Jadi ya kita di situ sampai hari ini Mas Gibran dan Pak Jokowi mengatakan bahwa kita lihat masih bersama-sama memegang nilai-nilai itu. Bahkan dalam rakernas terakhir
Pak Jokowi tanpa tedeng aling-aling itu menyatakan nanti kalau dilantik presiden langsung gerak cepat ya urus masalah pangan gitu ya. Jadi itu yang kita pegang, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang diucapkan oleh Mas Gibran bahwa dia masih anggota dan loyal serta berKTA PDI Perjuangan nanti diuji oleh waktu. Kita sama-sama nunggu, Mas. Jangankan Anda, kita juga masih menunggu gitu. Ya, baik, kita sama-sama tunggu termasuk besok putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres, dan tentu saja juga tadi soal respon dukungan Projo ke Prabowo tidak ada masalah berarti buat PDIP. Terima kasih Bang Deddy Sitorus, politikus PDI Perjuangan sudah bergabung dengan kita malam ini.